Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi secara terbatas. Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam terbaik bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa keterampilan dasar mengajar, maka kali ini satu lagi keterampilan dasar mengajar yang perlu kita kuasai bersama adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Sekali lagi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ya. Apa itu membimbing diskusi kelompok? Nah, diskusi kelompok itu adalah suatu proses yang teratur. Jadi prosesnya teratur ya, bukan diskusi kusir nih. Yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman dan informasi, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi ini adalah proses yang diatur diskusinya. Kemudian dia dalam tatap muka, kemudian dia berbagi informasi dalam rangka pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Tentunya konteksnya juga akan lebih sama dengan diskusi melalui pembelajaran online. Secara teknis kita mungkin butuh penyesuaian untuk itu. Nah, kalau kita lihat definisi kelompok, kita bisa membacanya bahwa kelompok itu adalah jumlahnya 3-9 orang, interaksi antar kelompok ada, kemudian semua anggota memiliki kesempatan yang sama, semua anggota memiliki ada peraturan di sana, ada norma-norma yang dipatuhi, kemudian berlangsung dalam keadaan terbuka. Itu ciri-ciri diskusi kelompok, dan tentunya ini yang patut untuk kita perhatikan bersama, sebab inilah yang menunjukkan ciri khas diskusi kelompok atau kelompok itu sendiri yang kemudian akan dibimbing oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, komponen-komponen penting dalam keterampilan memimpin diskusi kelompok. Jadi guru itu tugasnya tidak hanya saja menyampaikan gagasan, materi, penjelasan di ruang-ruang kelas, tetapi ketika membentuk diskusi kelompok kecil, maka dia harus mempunyai keterampilan yang mumpuni untuk membimbing diskusi kelompok kecil itu. Nah, beberapa komponen pokok dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu adalah: pertama, menganalisis pandangan peserta, kemudian menyebarkan kesempatan berpartisipasi di semua kelompok, kemudian memusatkan perhatian pada isu yang sedang dibahas dalam diskusi kelompok kecil itu, kemudian memperjelas masalah diskusi. Jadi ketika diskusi berlangsung dan sebagainya ada pemahaman yang tidak sejalan dengan tujuan diskusi, maka diperjelas, menutup diskusi dan meningkatkan partisipasi peserta didik terhadap kelompok di diskusi itu. Nah, mari kita akan lihat satu persatu. Memperjelas masalah. Nah, cara kita agar dalam seri diskusi kelompok kecil, guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil terarah dengan bagus, maka untuk memperjelas masalah, guru harus menguraikan kembali atau merangkum sumbangan pikiran peserta didik, agar saran yang disampaikan oleh peserta didik dalam diskusi kelompok kecil akan lebih fokus pada masalah yang dibahas. Kemudian meminta peserta didik untuk memberi komentar. Diupayakan, karena prinsip diskusi kelompok itu adalah di sana ada partisipasi aktif di seluruh kelompok, anggota kelompok. Maka ayo, seorang guru harus mampu mengungkit semangat peserta didik di sebuah kelompok itu untuk mengungkapkan pendapat. Apapun pendapatnya, menguraikan gagasan peserta didik dengan memberi ulasan tambahan informasi. Pasti dalam diskusi itu ada informasi yang disampaikan oleh peserta didik, oleh anggota kelompok.
ada informasi yang tidak jelas, ada informasi yang kurang lengkap, maka dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru seyogianya harus memberikan informasi tambahan dan penyempurnaan terhadap informasi, lagi-lagi tentunya tujuannya untuk memperjelas masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi peserta didik terhadap kelompok. Nah, ini kalau diskusi kelompok dimaksudkan agar partisipasi di ruang-ruang kelas itu lebih merata. Karena diskusi kelompok dilakukan agar pendapat yang tidak bisa diakomodir pada ruang kelas, pada diskusi kelas yang begitu besar, itu akan terakomodir pada diskusi kelompok kecil di ruang kelas. Nah, oleh karenanya partisipasi pendapat anggota kelompok itu penting untuk kita perhatikan. Nah, caranya adalah ayo ajukan pertanyaan menantang. Terkadang dalam diskusi kelompok kecil, seorang guru agar menggairahkan mereka menjawab permasalahan pada diskusi kelompok kecil itu, tips guru biasanya mengajukan pertanyaan yang menantang. Ayo, kalau begini bagaimana? Kenapa tidak mengambil itu? Nah, ini beberapa contoh pertanyaan menantang agar mereka bisa berpikir dan memberi tanggapan aktif dalam diskusi kelompok kecil itu. Kemudian bisa memberikan contoh verbal maupun non-verbal terhadap masalah yang dibahas. Diberi contoh agar mereka bisa mengungkapkan pendapatnya di dalam kelompok itu. Kemudian ajukan pertanyaan kontra. Jika ada pertanyaan ini, mengapa tidak begini? Nah, itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kontra ini akan melahirkan produktivitas gagasan dan ide peserta didik dalam kelompok kecil itu. Nah, ini tips kita agar meningkatkan partisipasi peserta didik terhadap kelompok. Tentunya Anda punya tips yang lain, ayo mari kita berbagi. Nah, selanjutnya adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Jadi tidak ada dominasi seseorang dalam diskusi kelompok itu. Karena prinsip diskusi kelompok adalah agar semua orang terbuka dan berpartisipasi. Nah, tidak boleh ada dominasi oleh anggota kelompok tertentu. Jadi, ayo mari kita dorong peserta didik agar mereka bisa mengungkapkan pendapatnya. Berikan kesempatan kepada diskusi kelompok itu agar setiap kelompok, setiap peserta didik di dalam kelompok mereka bisa mengungkapkan pendapatnya. Dan supaya mereka berpartisipasi secara penuh, secara merata di ruang kelas itu, di dalam diskusi kelompok itu. Tentunya banyak tips dan trik yang kita bisa gairahkan kepada anggota peserta didik agar mereka bisa berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, ini hal penting juga untuk kita perhatikan adalah mereka harus memusatkan perhatian. Terkadang pada diskusi yang lebih hangat, mereka akan keluar dari topik diskusi yang sedang kita bahas. Maka tugas guru adalah sekali lagi pusatkan perhatian pada masalah yang sedang kita bahas. Caranya adalah ayo sampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara mencapainya. Menyampaikan masalah-masalah khusus, mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan membuat kesimpulan pada akhir sub permasalahan. Ini beberapa trik yang kita bisa lakukan agar perhatian mereka akan tetap terpusat dalam topik diskusi kelompok kecil yang sedang dibimbing oleh guru. Menyampaikan kembali tujuan diskusi, apa tujuannya? Menyampaikan masalah-masalah khusus yang terkaitan dengan topik diskusi yang sedang dibahas di diskusi kelompok kecil itu. Ayo, lalu cermati penyimpangan apa yang terjadi di diskusi kelompok, entah itu penyimpangan gagasan, ide, saran, contoh, dan sebagainya. Luruskan. Guru harus mendampingi itu secara aktif, memantau, memonitor, dan mengawasi jalannya diskusi. Lalu tentunya harus membuat kesimpulan. Yang tentunya kesimpulan yang diambil itu adalah kesimpulan yang sesuai dengan topik pembahasan yang dibahas dalam diskusi kelompok itu. Itu yang penting kita lakukan. Nah, terkadang ada gagasan peserta didik dalam diskusi kelompok itu. Maka untuk mengoptimalkan gagasan mereka itu, maka ayo mari kita berikan penguatan terhadap gagasan peserta didik. Ada gagasan baru, gagasan lama, atau gagasan apa saja yang timbul dari diskusi kelompok. Ayo berikan pengakuan. Ya, benar. Memang faktanya dan sebagainya.
itu beberapa komentar yang mungkin bisa kita berikan penguatan terhadap gagasan mereka dalam diskusi. Kemudian kita bisa memodifikasi gagasan peserta didik. Cara memodifikasinya bisa memparafrase kembali dan sebagainya. Menggunakan gagasan peserta didik untuk mencapai kesimpulan. Gagasan-gagasan peserta didik dalam diskusi kelompok kita urai, kemudian kita simpulkan, lalu kita beri penguatan terhadap itu. Membandingkan gagasan peserta didik dengan gagasan peserta didik lainnya. Teknik agar gagasan peserta didik itu bisa berkembang secara optimal dalam diskusi kelompok. Keterampilan guru untuk membandingkan saran, pendapat, gagasan dari peserta yang satu dengan peserta yang lain dalam diskusi kelompok membutuhkan keahlian dan latihan secara serius untuk mengelolanya. Nah, di diskusi mengelola, membimbing diskusi kelompok kecil punya keterampilan sendiri untuk terus kita latih. Kemudian merangkum hal-hal yang diuraikan oleh peserta didik di dalam kelompok. Jadi perlu kita rangkum agar mereka mendapat poin-poin penting dalam diskusi kelompok itu. Komponen berikut adalah menganalisis pandangan. Sekali lagi, menganalisis pandangan peserta didik. Terkadang dalam diskusi kelompok itu, kelompok kecil itu, beberapa pandangan peserta didik ada yang nyeleneh, ada yang sangat kritis, ada yang ekstrim, ada yang sangat konservatif dan sebagainya. Nah, guru dalam mengawasi, membimbing diskusi kelompok kecil harus melakukan analisis. Dan pasti terjadi di sana silang pendapat antar peserta didik. Guru harus punya keterampilan dan analisis yang pas untuk mengambil jalan tengah, untuk mengambil solusi atas silang pendapat, atas perbedaan pendapat yang begitu tajam. Tentunya ini perlu latihan, perlu pengetahuan, dan perlu ilmu yang memadai dalam topik diskusi yang sedang dibahas oleh peserta didik. Karenanya sebelum diskusi dimulai dan sebagainya, maka calon guru, seorang guru dalam menguasai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil perlu punya pengetahuan yang memadai tentang topik diskusi yang sedang dibahas agar dia bisa melakukan analisis pandangan peserta secara komprehensif dan tidak parsial, tidak sepotong-sepotong. Ayo, untuk melatih kemampuan kita bersama, bagaimana kita bisa melihat dan mengidentifikasi bagaimana diskusi kelompok, membimbing diskusi kelompok kecil itu dilakukan dengan baik. Ayo, beberapa video berikut ini silakan diamati dan ditonton secara tuntas. Lalu kita identifikasi apakah di sana terdapat keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok. Apakah guru di sana memusatkan perhatian peserta didik dalam video itu? Video ini. Silakan. Apakah di sana guru memperjelas pendapat peserta didik? Memusatkan. Apakah di sana guru memperjelas pandangan peserta didik? Apakah guru di sana menganalisis pandangan peserta didik? Apakah di sana guru meningkatkan kontribusi peserta didik? Apakah guru mendistribusi pandangan peserta didik dan mampu menutup diskusi? Ayo, lakukan checklist pada kolom ini. Lalu ketika Anda melakukan checklist, sebutkan pada menit berapa Anda temukan itu. Mudah-mudahan link video berikut ini akan membantu Anda memperjelas konsep dan kita akan praktek tentang bagaimana keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di kesempatan dan penjelasan yang lain pada keterampilan dasar mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.